kasih Engkau curahkan, menyelamatkan setiap kami, menebus setiap kami Tuhan dari dosa-dosa kami, sehingga kami boleh dilayakkan Tuhan untuk menerima segala berkat anugerah yang Tuhan sudah curahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami rindu mendengar firman pada pagi hari ini. Mari lawat kami Bapa, urapi kami, jamah setiap kami, biarlah hati kami dipenuhi dengan kuasa Kudus, sehingga kami boleh menerima kebenaran firman-Mu, terlebih kami boleh melaksanakan, melakukan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Memandang wajah-Mu, merasakan kasih-Mu di pagi hari ini. Haleluya. Mari bersama katakan, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Bersyukur selalu kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau memandang wajah-Mu, tinggal dekat di dalam hadirat-Mu Bapa. Mau memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekatmu Tuhan, tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik,
Kau ada di tengah-tengah kami. Mari Kau lawat kami semua, Kau jangkau kami semua, Kau nyatakan kuasa dan pemulihan dalam kami. Kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan, biarlah kami boleh kembali dengan sukacita dan damai sejahtera, karena Engkau memberikan jawaban yang pasti dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus, bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat di tengah-tengah kami semua, di dalam nama Yesus Tuhan. Jadikan hamba juru bicara lancar kepada pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga kami tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus. Roh Kudus, bekerjalah dengan hebat di tengah-tengah kami di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami tahu satu perkara, Engkau Allah yang berperang ganti kami, menghancurkan setiap lawan-lawan kami di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Buka, singkapkan segala perkara bagi kami, buat kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu itu yang memerdekakan kami, memberikan kelegaan, memberikan damai sejahtera, dan memberikan sukacita Allah yang melimpah-limpah dalam kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam semuanya. Mari silakan duduk kembali. Haleluya. Oke, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Yakobus pasal 3. Ya, kita mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Haleluya. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Kita tekun mengerjakan firman Tuhan ini. Haleluya. Mari perhatikan baik-baik di sini. Dikatakan semua jenis binatang, binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Itu hebat, ya. Kita lihat di mana-mana ada orang bermain dengan ular, bermain dengan buaya, ya, bercanda dengan buaya dan segala macam bisa menjadi sahabat, bisa menjadi jinak. Tetapi firman Allah berkata ayat 8, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas yang tak terkuasai, ya, dan penuh racun yang mematikan. Nah, perhatikan baik-baik di situ dikatakan bahwa tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Kenapa dikatakan demikian? Kenapa dikatakan demikian? Siapa yang bisa tahan kalau seseorang lagi marah, dia mengeluarkan kata-kata yang gak ada yang bisa tahan, ya, karena itu semua meluap dari mana? Dari hati. Dia marah mungkin
sudah menyimpan terlalu lama. Ya, dia sakit hati atau apapun juga. Nah, itu bisa terjadi. Nah, firman Tuhan tidak pernah salah. Dia katakan hal yang benar. Di situ dikatakan apa? Coba kita lihat dalam Mazmur dulu. Mazmur 140 ayat 3. Ya. Di situ dikatakan mereka menajamkan lidahnya seperti ular bisa. Seperti ular, bisa ular sendok ada di bawah bibirnya. Berarti apa? Sesuatu yang luar biasa jahatnya. Ya, jadi dengan lidah kita bisa membunuh orang, membunuh karakter orang, menikam orang dengan segala macamnya. Setelah kita bicara demikian, kita mengatakan demikian, hal itu pasti orang yang mendengar dengan ucapan kita, dia merasa tersinggung. Akhirnya apa? Dia merasa sakit hati. Lama kelamaan dia akan, kalau dia tidak merasa perlu dibereskan, dia akan bawa itu, akan timbul berbagai-bagai macam penyakit. Kenapa? Sakit hati, menyimpan sakit hati di dalam hati kita. Jadi hati kita ini tidak perlu kita simpan hal yang buruk, tetapi hati kita berikan tempat bagi Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Tuhan tinggal dalam hati kita. Tuhan memimpin dalam setiap langkah hidup kita. Nah, Tuhan mau supaya kita taruh hati kita ini hal yang baik. Karena apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Ya, kalau Bapak Gembala sering bilang apa? Cek dan recek. Selalu cek dan recek. Setiap hari, setiap malam sebelum tidur, cek dan recek. Hari ini apa yang sudah saya lakukan? Hari ini apa yang sudah saya buat? Tuhan ampuni saya. Basuh saya dengan darah, kuduskan dan air. Kita bisa tidur dengan nyenyak. Kita bangun pagi dalam kekuatan yang baru, sukacita yang mengalir dan melimpah-limpah dalam setiap hati kita. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita taruh firman dalam hati kita. Biar firman, supaya apa? Dari situ mulut kita ini hanya keluar apa? Berkat Tuhan. Coba kita lihat lagi di dalam Roma. Ya, Roma 3 ayat 13. Di situ dikatakan, kerongkongan mereka seperti kubur yang terenganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Kenapa bisa? Karena ada racun yang mematikan. Ada sesuatu yang mematikan dengan lidah kita. Nah, Tuhan mau supaya lidah kita jaga, sehingga kita tidak menjadi batu sandungan, kita tidak menjadi hal yang tidak baik buat orang lain. Amin. Amin. Haleluya. Nah, di sini dikatakan tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Kita kembali dulu ke ayat yang kelima. Di situ dikatakan, demikian juga lidah, walaupun sesuatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ya, dia bagian yang sangat kecil dalam anggota tubuh, tetapi dia punya pengaruh yang besar. Dengan lidah kita bisa menggerakkan banyak orang. Ya, dengan lidah kita bisa memprovokasi banyak orang. Dengan lidah kita bisa berbuat sesuatu yang baik. Ya, dengan lidah kita bisa berkhotbah dari sini. Amin. Nah, itu yang terjadi. Tetapi Tuhan mau kita pakai lidah kita dengan bijaksana. Berarti apa? Kembali kita periksa hati kita, kembali kita periksa hidup kita. Hati kita benar gak dengan Tuhan? Hati kita ini hati yang penuh dengan Tuhan bertakhta di hati kita, atau kita biarkan hati kita penuh dengan segala hal yang buruk, ya, penuh dengan sakit hati.
Jangan biar hati kita dipenuhi dengan sakit hati. Ketika kita taruh sakit hati, ketika kita tidak bisa mengampuni, berarti apa? Kita memilih satu jalan yang salah. Kenapa saya bilang salah? Karena apa? Karena ketika kita membiarkan itu, dia akan berlarut-larut. Lama-kelamaan hati kita mulai membatu. Akhirnya apa? Akan timbul berbagai macam penyakit yang terjadi dalam hidup kita. Nah, ini tidak boleh terjadi. Ketika kita mulai melepaskan pengampunan, kita mulai dipulihkan oleh Tuhan. Kita dipulihkan sama Tuhan. Nah, ini yang terjadi. Berarti apa? Ada yang sakit hati kan di sini? Tidak ada. Saya lihat wajah-wajah yang penuh sukacita. Berarti tidak ada yang sakit hati. Ya, jangan simpan sakit hati. Amin. Haleluya. Nah, perhatikan di situ ayat 6. Di situ dikatakan bahwa lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Perhatikan baik-baik di situ. Nah, di sini dikatakan lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan, ya, dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Nah, mari kita jaga hidup kita, jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga lidah kita, karena yang semua keluar dari mulut kita itu meluap dari hati. Nah, ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Kenapa lidah bisa bereaksi demikian? Semua itu diperintahkan dari hati kita, pikiran kita. Dia akan dengan sendirinya, ya, dia akan bisa marah dengan sendiri. Itu semua diperintahkan dari hati kita. Jadi jaga hati kita sebaik-baiknya. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar apa? Kehidupan. Ada kehidupan di sana. Ya, terpancar kehidupan. Ya, dari hati kita itu akan terpancar di wajah kita. Hati kita penuh dengan sukacita itu akan terpancar dari wajah kita. Tapi kalau hati kita penuh dengan amarah, coba lihat, perhatikan baik-baik orang yang marah. Mukanya begitu seram. Ya, kalau marah coba perhatikan di kaca. Seram, pasti seram. Ya, itu yang terjadi. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita hati-hati dalam hidup ini, menata hidup kita, menjaga lidah kita, menjaga hati kita, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang salah di hadapan Tuhan. Menjalani hidup ini, apalagi hari-hari ini, kalau kita berpikir bahwa hari-hari ini yang sukar, yang sulit. Ada istilah di luar sana mengatakan disenggol dibacok, bacok ya, senggol bacok. Nah, itu istilah orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, begitu disenggol langsung dibacok. Nah, ini nggak bagus. Kita bukan demikian, tetapi kita anak-anak Tuhan yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu mau disenggol berkali-kali juga tetap kita senyum. Amin. Nah, kita tidak marah. Mungkin tidak dengan sengaja orang senggol kita, mungkin tidak dengan sengaja bis orang injak kaki kita. Tetap senyum aja, nggak usah kita ladeni, ya, nggak usah kita marah-marah, karena itu tidak mengerjakan hal yang baik. Kita sebagai anak Tuhan harus memancarkan kemuliaan Tuhan yang ada di sekeliling kita. Ya, berarti kita anak Tuhan. Bukan kita orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan,
Nah, di sini dikatakan dikatakan tadi, ya, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedangkan ia sendiri apa? Dinyalakan oleh api neraka. Jangan mau lidah kita dibakar, tetapi lidah kita ada bersama-sama dengan Tuhan yang memuji dan menyembah Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Nah, Tuhan tahu, ya, jaga lidah kita. Lebih baik kita tinggal bersama dengan Tuhan daripada kita hidup di luar sana dengan segala macam yang kita dengar setiap hari. Ya, ocehan-ocehan yang membuat kita marah, ya, ocehan-ocehan yang membuat kita emosi. Nah, urapi telinga kita, urapi mata kita setiap hari. Mari kita kerjakan itu setiap hari. Minta Tuhan kuduskan mata kita, kuduskan telinga kita, kuduskan mulut kita, sehingga apa? Telinga kita mendengar hal-hal yang begitu Tuhan tutup. Jadi tidak nyantol di pikiran kita, tidak nyantol di hati kita. Ya, saya dulu pernah tinggal dengan keluarga, jadi saya tahu tiap hari hanya kerjanya ya kita salah, tidak melakukan sesuatu, langsung yang keluar itu hanya kata makian. Kalau orang Kupang udah biasa demikian. Nah, tapi awal-awal saya tinggal sama mereka karena kuliah, nah itu hal yang buat saya sakit hati. Begitu saya ngomong sama bapak saya mau kos, bapak saya bilang, enggak, kamu tetap di situ karena kamu bukan garam. Ketika kamu kena air langsung hilang wujudnya, ya. Tetapi kita bukan garam. Ketika kena air langsung hilang wujudnya. Nah, kita ada di sana. Nah, setiap hari dengar, saya mulai berpikir, waduh, kalau begini terus dan saya simpan sakit hati, dan ini nggak bagus buat saya. Jadi saya cuek, marah saya senyum aja, mati saya senyum aja. Karena setiap hari kita dengar kata-kata yang demikian, kata-kata yang tidak enak. Jadi minta Tuhan tutup telinga kita. Saya minta mogos, tidak dibolehin. Ya udah, saya di situ. Itu bertahan berapa? 10 tahun. Dan kalau mereka marah saya senyum aja. Kenapa? Mau balas orang tua. Ya, kita tinggal dengan mereka. Bagaimana muka kita mau taruh di mana? Tiap hari kita ketemu dengan mereka. Mau berantem dengan mereka, nggak lucu. Saya berpikir lagi dan berpikir lagi. Akhirnya sudah ambil keputusan. Mereka marah, saya diam, saya senyum saja. Tiap hari saya senyum. Akhirnya Pak, yang tadinya marah-marah akhirnya nggak bisa marah. Mereka mulai merasa bahwa saya cuek dan saya tidak tanggapi omongan mereka, ya, makian mereka. Nah, ini yang kita belajar untuk apa? Sesuatu yang kita tidak menanggapi omongan-omongan yang buruk. Kita menutup telinga kita dari segala hal yang buruk. Jadi begitu masuk, begitu dengar, sudah cuek, bodo amat. Tiap hari selama 10 tahun mungkin. Tetapi di situ saya belajar satu hal, Tuhan melatih kita untuk ada di situ. Supaya apa? Kita dalam menghadapi segala situasi, kita tidak perlu panik. Amin. Kita tidak perlu panik.
mau orang maki, mau orang senggol, gak perlu kita bacot dengan segala macam, gak perlu. Tetapi kita senyum aja. Itu sesuatu yang membuat mereka akhirnya kelimpungan sendiri, malu sendiri dengan omongan mereka, dengan kata-kata mereka. Ya, firman Tuhan bilang seperti kita menaruh apa? Bara api di atas kepala mereka. Orang yang berbuat jahat kita berbuat baik. Orang yang melakukan kejahatan tetap aja kita melakukan hal yang baik. Nah, kita menumpukan bara api di atas kepala mereka. Mereka mau marah dengan berbagai macam cara, tetap saya senyum. Kenapa Tuhan melatih kita demikian? Kenapa? Firman Tuhan yang saya baca setiap hari itu yang meneguhkan saya. Tanpa firman Tuhan pasti kita udah emosi habis. Tanpa doa pasti itu adanya. Kita tidak satu hari tidak berdoa, satu hari tidak baca Alkitab, itu udah kelimpungan. Ada yang senggol dikit pasti udah jadi. Nah, tetapi bukan begitu. Tuhan mau supaya apa? Kita jaga sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Firman Allah dalam Mazmur dikatakan, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan apa? Dengan firman Tuhan. Dalam Mazmur 119 itu, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Kenapa dibicara orang muda? Karena orang muda itu gampang dihasut, gampang dikomporin, gampang diajak berantem. Coba lihat anak-anak, beberapa kasus terjadi di sini. Anak-anak SMA pulang sekolah masih nongkrong di depan sana, akhirnya ada dari sekolah lain datang ajak berantem. Pulang sekolah bukan langsung ke rumah, tapi pulang sekolah masih nongkrong sama teman-teman. Kerjanya apa? Godain teman-teman dari sekolah lain. Akhirnya apa? Berantem. Jadi tawuran. Urusan jadi urusan polisi. Kita diajar datang sekolah. Ya, orang tua percaya kita datang ke sekolah. Datang ke sekolah habis belajar pulang lagi. Jangan nongkrong di jalan. Ya, kalau nongkrong di jalan, nah akibatnya demikian. Nah, ini beberapa kasus hari-hari ini terjadi. Saya tanya kenapa? Biasa ini anak SMA bukannya pulang rumah malah nongkrong di pinggir jalan. Kadang di Indomaret, kadang di Alfamart. Kemarin dia di depan sana itu demikian. Sampai motornya diambil, handphonenya diambil, semua diambil. Nah, itu yang terjadi. Akhirnya hari-hari ini suruh orang tua yang datang jemput. Anak SMA, orang tuanya mesti jemput mereka. Langsung pulang, tidak bergerombolan lagi duduk-duduk di emperan toko. Nah, ini yang terjadi. Ada yang masih sekolah? Oh, masih sekolah. Nah, kalau masih sekolah jangan duduk di pinggir jalan, ya. Langsung pulang ke rumah. Jangan bolos dari sekolah nongkrong. Nah, itu akan bikin jadi masalah. Apalagi udah bertemu dengan teman-teman yang model demikian. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita tertib dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Nah, ini yang terjadi karena saya lihat kemarin beberapa kasus di SMA sini. Nah, akhirnya polisi mesti turun tangan. Polisi turun tangan, solusinya orang tua yang harus datang jemput anak di sekolah. Baik kalau anaknya orang tuanya tidak kerja, tapi kalau orang tuanya kerja, gimana coba? Mau izin dari kantor aja udah susah, apalagi mesti datang jemput. Nah, sekarang anaknya yang harus mengerti, kalau pulang langsung ke rumah, jangan mampir-mampir. Haleluya. Nah, perhatikan di situ. Sedangkan ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Berarti apa? Dengan omongan kita bisa jadi hal yang tidak baik. Ya,
Jadi dengan omongan-omongan yang kita lontarkan ke teman-teman kita, itu bisa jadi hal yang tidak baik. Lebih baik kita jaga omongan kita, jaga mulut kita, sehingga kita bisa menjadi berkat. Dari mulut kita hanya keluar firman. Dari mulut kita hanya keluar firman. Kalau tiap hari kita baca firman, kalau tiap hari kita taruh isi hati kita, isi pikiran kita dengan firman Tuhan, yang keluar itu pasti firman Tuhan. Kalau kita isi dengan hal-hal yang buruk, yang keluar itu pasti hal-hal yang buruk juga. Amin. Nah, ini yang harus kita jaga. Sebagai anak Tuhan, kita mesti menjaganya baik-baik sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Amin. Nah, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Nah, sesama kita ya, yang diciptakan oleh Tuhan, ya bukan kita mengutuk mereka. Nah, sekarang kita mulai belajar bahwa apa? Kita menghargai, kita menghormati ya sesama kita. Kita tidak mengumpat, kita tidak maki dan segala macam hal-hal yang buruk itu kita singkirkan dari hidup kita. Ya, kita hormati, kita hargai, baik rekan kerja, baik teman kita, baik saudara kita, baik istri, baik anak, semua. Mari kita jaga mulut kita sehingga mulut kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Keluar hanya berkat yang keluar dari mulut kita, bukan kutuk yang keluar dari mulut kita. Nah, Tuhan mau supaya kita taruh dalam mulut kita itu hanya berkat. Keluar memberkati orang-orang di sekeliling kita, memberkati tetangga kita, memberkati orang yang bertemu dengan kita. Orang akan senang bertemu dengan kita. Kenapa? Baru lihat wajah kita, mereka udah senang. Baru bertemu, mereka udah senang. Nah, itu yang terjadi kalau kita tiap hari belajar firman Tuhan dan ada sukacita di hati. Nah, coba nggak ada sukacita di hati, mukanya cembetut melulu, ya kan? Nah, itu yang terjadi. Jadi jaga hati kita baik-baik supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ayat 10 dikatakan, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Ya, kalau dari mulut kita memberkati orang, biarkan berkat itu yang mengalir. Jangan mulut ini kita pakai untuk mengutuk. Jangan mulut ini kita pakai untuk membunuh. Jangan dengan lidah kita pakai untuk hal yang tidak baik. Tetapi mari pakai mulut kita untuk menjadi berkat. Untuk menjadi berkat buat banyak orang. Buat keluarga kita, buat saudara kita, buat rekan-rekan kita, buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mereka akan melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Amin. Nah, ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan di sini dikatakan bahwa dan dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Terus hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Tidak boleh demikian terjadi. Ya, coba kita lihat dulu dalam Roma pasal 12 ayat 14. Di situ dikatakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Perhatikan baik-baik situ. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ya,
Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat. Ya, untuk menerima berkat dan menjadi berkat buat banyak orang. Ya, ketika kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti apa? Hidup kita sudah dibaharui, hidup kita sudah dipulihkan. Nah, ketika hidup kita sudah dipulihkan, kita hidup jadi berkat. Ya, kita hidup terima berkat dan jadi berkat. Nah, ini yang Tuhan rindu terjadi dalam kehidupan kita. Kita jaga ini terus, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang bodoh. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita ada dalam jalur ini. Di sini dikatakan apa tadi? Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, orang yang marah kita, orang yang berantem sama kita. Tuhan suruh berkati, bukan menganiaya. Nah, ini berat. Kalau teman-teman saya bilang di satu kalau ada yang datang tonjok saya, berarti saya balas. Saya bilang gak bisa juga begitu. Ya, kalau kita masih apa namanya, masih pegang prinsip yang demikian, berarti apa? Sulit untuk kita dipulihkan. Karena apa? Masih ada hal-hal yang demikian. Padahal Tuhan mau supaya apa? Dari hari ke hari kita diproses untuk menjadi bisa dipakai oleh Tuhan sebagai sesuatu yang luar biasa. Ya, kalau emas itu dibakar, diambil dari gunung atau dari dalam tanah, dikumpulkan dan dibakar, dia akan dipisahkan dari bahan-bahan yang lain, dari logam-logam yang lain. Bagaimana dipisahkan? Harus dibakar. Panas nggak kira-kira? Dalam panas yang tertentu, dia akan mencair, dia akan memisah, sehingga yang keluar itu sebagai emas yang murni. Dan ini dibakarnya nggak enak. Ya, kita semua diproses dan dibakarnya itu nggak enak. Supaya apa? Mati, kita mematikan keinginan-keinginan daging kita. Kita mematikan seluruh keinginan daging kita, sehingga yang keluar apa? Hanya cuma berkat. Jadi kutub itu sudah tidak ada lagi dalam mulut kita. Kenapa? Kita tiap hari hanya bergelut dengan firman Tuhan, baca firman Tuhan, mengerjakan firman Tuhan setiap hari. Nah, itu akan dengan sendirinya akan terpanjang. Ketika orang senggol kita juga, kita senyum aja, tanpa marah-marah. Tapi kalau orang di luar sana, orang yang tidak mengenal Tuhan, begitu disentuh sedikit, jadi hal yang tidak baik. Ya, Tuhan tidak panggil kita demikian, tapi Tuhan panggil kita untuk jadi berkat, menerima berkat dan jadi berkat yang besar. Amin. Haleluya. Mari Bapak. Haleluya. Ya, kita lihat satu ayat lagi. Ya, coba kita lihat dalam Timotius 1 Timotius 5 ayat 13. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Nah, ini harus kita jaga benar. Kita anak Tuhan, sebagai anak Tuhan, berarti apa? Kita tidak mencari soal-soal, tidak meleter dengan mulut kita. Terus apa? Tidak mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Kita tidak ada di sana. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita ada dalam hadirat Tuhan. Kita terus mau jadi berkat buat banyak orang di sekeliling kita. Amin. Berapa banyak yang menjadi berkat pagi hari ini?
kita semua menjadi berkat. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Bapa, terima kasih buat anugerah dan kasih setia. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Hamba telah selesai berbicara. Mari terus Engkau berbicara dalam hati kami. Engkau memimpin dalam setiap langkah hidup kami. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam setiap kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ambil Allah, nyatakan kuasa, nyatakan kemuliaan-Mu dalam kami. Terima kasih. Mari kita ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu kita perbaiki dari hidup kita, ada hal-hal yang perlu kita selesaikan di hadapan Tuhan pagi hari ini, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Jaga setiap perkataan kita, jaga setiap mulut kita, jaga setiap hati kita, sehingga jangan berikan hati kita untuk sakit hati. Tapi kalau ada yang demikian, kita selesaikan di hadapan Tuhan. Tuhan mau hari ini kita bereskan di hadapan Tuhan, sehingga kita melangkah dan melangkah dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Bapak. Mari kita ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kita berdoa dengan Tuhan masing-masing. Kita selesaikan di hadapan Tuhan. Ini kami semua Tuhan. Kami datang dan kami membawa seluruh hidup kami. Kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau ada hal-hal yang salah yang kami lakukan hari-hari yang lalu, jam-jam yang lalu, Tuhan, mari ampuni kami. Basuh kami dengan darah-Mu, kuduskan dan tahirkan kami, layakkan kami di hadirat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh melangkah dalam takut akan Engkau. Kami boleh melangkah dalam berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kami boleh melangkah dalam janji-janji Tuhan itu, sebab janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih. Mampukan kami untuk menjaga bibir mulut kami, untuk menjaga lidah kami, sehingga kami tidak mengeluarkan hal-hal yang tidak baik, mengeluarkan kutuk dari mulut kami. Mari Tuhan tolong kami, mampukan kami, sehingga di hari-hari yang ada di depan ini kami boleh menjadi berkat dengan setiap perkataan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat, Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa di dalam kami. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan hadirat dan lawatan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya. Mari kita angkat pujian itu. Ku tak dapat lupakan kebaikan. Berikan diri
dari segala situasi yang buruk. Terima kasih Bapa. Mari berkati kami. Engkau pulihkan, Engkau telah memulihkan hati kami. Engkau telah memulihkan pikiran kami, alam sadar bawah sadar kami. Tuhan, Engkau cabut itu segala macam hal yang buruk dari sana. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan, biarlah kuasa-Mu mengalir dalam kami, darah-Mu mengalir dalam kami Tuhan. Taruh firman-Mu dalam mulut kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, hanya berkat Tuhan yang keluar dari bibir mulut kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Jauhkan daripada kami segala mulut yang penuh dengan caci maki, mulut yang penuh dengan segala kutuk, mulut yang penuh dengan sumpah serapah. Jauhkan itu daripada kami. Kami tolak, kami tangkih ke dunia kekelaman, tertaruh di jurang maut. Terima kasih Bapa. Mari Engkau pimpin kami dalam setiap saat Tuhan, dimanapun kami berada dan kemanapun kami melangkah pergi. Engkau selalu bersama dengan kami, dan Engkau memberkati kami, Engkau meneguhkan kami, karena kami mau jadi berkat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, hamba telah selesai berbicara. Mari Engkau terus berbicara bagi kami semua, dalam setiap hati kami masing-masing. Tuhan, Engkau lawan dan Engkau jamah, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan. Berkati kami Tuhan, baik yang ada di rumah pun Tuhan, Engkau memberkati. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat, dan Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam semuanya. Mari silakan duduk kembali. Haleluya. Oke, kita akan memberikan persembahan. Haleluya. Mari kita bangkit. Kita mau berdoa bersama-sama. Ya, mari kita angkat setiap persembahan kita. Kita berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami angkat setiap persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan berkati setiap persembahan kami. Apapun yang telah kami persiapkan ini, biarlah boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Engkau memberkati 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Apapun yang kami kerjakan, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam. Kayaknya ada satu Tante Selvi dan Om Acong itu punya ulang tahun pernikahan kalau nggak salah hari ini. Ya, tapi saya belum pastikan itu, jadi mesti nanya sebentar. Ya, tetap kita doakan saja. Ya, oke. Terus ya, kita terus berdoa buat semua urusan renovasi yang belum selesai ini. Terus kita semua dukung biar semua boleh terselesaikan dengan baik. Alat-alat musik yang perlu kita isi lagi, ada videotron yang akan kita pakai
pasang di depan juga, dan juga tempat yang di sebelah itu mereka mau lepas. Jangan lupa doakan itu. Dan kemarin saya berbicara dengan mereka, mereka masih negosiasi yang dengan harga yang cukup tinggi, ya. Yang tanah 520 meter itu mereka mau lepas dengan harga 20 miliar, lumayan besar. Tapi kalau harga tanah di dalam sini gak sebegitu mahalnya. Ya, kalau ada bangunan yang baru, nah itu pasti harga segitu. Tapi kita berdoa biar Tuhan sendiri yang melawan mereka, karena kita sudah berdoa bahwa tempat yang di sebelah itu menjadi milik kita. Amin. Firman Allah berkata bahwa apa? Tempat yang kita injak, dimanapun tempat yang kita injak, kita klaim bahwa tempat itu akan menjadi milik pusaka kita. Amin. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir masuk dalam tanah perjanjian, firman Tuhan bilang apa? Di mana tempat yang kamu injak itu akan menjadi milik pusaka. Nah, itu kita klaim di hadapan Tuhan menjadi milik pusaka kita. Amin. Nah, mari kita doakan ini supaya itu kita bisa dapat, dan tempatnya karena besar kita bisa jadikan parkiran bagian bawah, sehingga Bapak Ibu tidak parkir di trotoar, pinggir trotoar. Nanti kalau ada sidak dari Pemda itu biasanya disuruh minggir. Biasanya hari Minggu pun demikian. Kalau ada acara dan ada pejabat yang datang di SMA atau SD, itu akan demikian terjadi. Nah, kita tidak mau hal itu terjadi. Ada beberapa kali kasus itu kan kita diusir, nggak boleh parkir di dalam. Pada waktu itu padahal mobil lumayan banyak, akhirnya kita mesti cari tempat masuk ke gang dalamnya. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau kita dapat tempat di sebelah, saya lihat itu tanah cukup besar, apalagi kalau gabung dengan yang di belakang itu bisa 800 meter, 512 ya bisa hampir 800, 700 lebih. Nah, lumayan besar. Kalau kita buat parkiran dari depan sampai jalan belakang itu lumayan, bisa 30 mobil bisa masuk, motor bisa banyak yang masuk di dalam. Nah, itu yang saya lihat bahwa kita butuh parkiran. Nah, selama ini kita berdoa supaya kita punya tempat sendiri dengan parkiran yang luas. Nah, ini Tuhan sudah, mereka sebelah mau jual dan kita tinggal berdoa duitnya aja. Amin. Tuhan memberkati dan kita ambil tempat itu untuk menjadi milik kita. Dan saya percaya, kemarin saya juga nego dengan mereka. Saya bilang kalau memang kalian mau lepas sampai belakang dengan sebelah itu palingnya juga 22-23. Ya, 22-23 miliar. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Ada lagi? Tommy, ada? Os? Gak ada? Oke. Anak-anak gimana? Oh, lagi ujian kan? Lagi ujian kan? Tes minggu depan. Oke, kita berdoa supaya anak-anak kita juga mampu dalam menyelesaikan tes yang ada. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami juga berdoa untuk Bapak Chong dan Ibu Selvi, Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah mereka. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap mereka, Tuhan. Di mana mereka berulang tahun pernikahan, Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biar semakin hari mereka semakin luar biasa dalam Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan, dalam menghadapi hari-hari ini, dalam menghadapi situasi yang sukar sulit ini. Mereka tetap teguh di dalam Engkau. Di dalam nama
Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Berkati mereka, anak cucu mantu semua kami bawa dalam tangan-Mu. Engkau memberkati dengan ajaib, Engkau memberkati dengan dahsyat, Engkau memberkati dengan luar biasa. Usaha bisnis yang dijalankan hari-hari ini Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kami semua di tempat ini, baik yang ikut secara online di rumah pun Tuhan memberkati mereka. Bapa, menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha apapun yang dilakukan hari-hari ini. Mari Tuhan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dan juga kami berdoa untuk renovasi yang belum selesai ini. Mari Tuhan ambil alih, Bapak nyatakan kuasa dan pemulihan. Masih banyak dana yang kami butuhkan untuk menyelesaikan, untuk mengadakan baik itu alat-alat musik dan juga Tuhan ada videotron yang kami butuhkan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk tetangga sebelah kiri kami Tuhan, untuk kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, di mana Ucok dan keluarga. Mari Tuhan berkati mereka di mana mereka menjual tempat mereka. Mari Tuhan, kami rindu tempat itu menjadi milik pusaka kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami rindu tempat itu dijadikan parkiran bagian bawah dan juga ada kantor, ada sekolah bagian atas. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, dengan luar biasa. Engkau lawat keluarga besar ini, Engkau nyatakan kemuliaan dalam mereka Tuhan, sehingga ketika tiba waktunya Tuhan, tempat itu menjadi milik kami Tuhan. Kami membutuhkan dana yang besar untuk hal ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang memberkati kami, Engkau yang punya langit, bumi dan segala isinya Tuhan. Kami tahu satu perkara, bahwa Engkau sendiri yang menyelesaikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal tiada terukur besar kasih setia-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan berkati bangsa ini Tuhan, para pemimpin-pemimpin kami di bangsa ini. Mari Bapak nyatakan kuasa dan kemuliaan atas mereka. Engkau memberkati mereka, Engkau melawat mereka dengan hikmat Tuhan ada atas mereka. Mereka memimpin bangsa ini Tuhan, dalam situasi yang sukar sulit ini. Engkau memampukan mereka untuk keluar dari kondisi-kondisi yang terpuruk sekalipun Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Bapak Ade, di mana bagian belakangnya yang sakit Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Bapak, Engkau lawat dia, Engkau jamah dia siang hari ini, Engkau pulihkan dan sembuhkan dia oleh bilur-bilur-Mu, dia menjadi sembuh. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Glory bagi Engkau, anak domba Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Bapak terima kasih. Yeah.
Tuhan Yesus memberkati.